7 alasan mengapa otakmu tidak mau santai. Pernahkah kamu duduk, siap untuk bersantai, tapi otakmu malah berkata, "Tidak, mari kita terjebak pikiran saja." Menyebalkan, bukan? Kamu sudah mengosongkan jadwal, akhirnya memiliki waktu tenang. Tetapi, otakmu malah berpacu, tubuhmu tegang, dan kamu sudah mulai memikirkan 17 hal berikutnya yang harus kamu lakukan. Ada apa? Ternyata, bukan hanya kamu yang sulit bersantai. Ada alasan ilmiah yang mendukung mengapa otakmu menolak untuk santai begitu saja. Dan begitu kamu memahami apa yang terjadi di sana, sebenarnya menjadi jauh lebih mudah untuk mengatasinya. Mari kita mulai. Nomor 1. Lingkunganmu menyebabkan kelebihan beban sensorik. Baiklah, mari mulai dengan sesuatu yang terlihat kecil, tetapi sangat memengaruhi otakmu, lingkunganmu. Coba lihat sekeliling. Apakah bising, berantakan, terlalu terang? Karena begini, otakmu terus-menerus memindai sekitarmu untuk mencari potensi bahaya. Bahkan saat kamu tidak menyadarinya, otakmu dirancang untuk melindungi dirimu. Dan ketika ada terlalu banyak rangsangan, seperti dengungan elektronik, tumpukan pakaian, lalu lintas di luar, atau bahkan pencahayaan yang menyilaukan, sistem sarafmu diam-diam siaga. Siaga ini berarti stres, dan stres membuatmu sangat sulit untuk masuk ke dalam keadaan santai dan damai. Bahkan, jika tidak ada yang benar-benar berbahaya sedang terjadi, indramu terus-menerus digelitik dan dicolek. Otakmu tidak bisa membedakan antara ancaman yang benar-benar berbahaya dan hanya sangat mengganggu, jadi ia bereaksi dengan cara yang sama, menjaga dirimu tetap waspada. Dan karena otakmu bereaksi terhadap semua rangsangan itu seperti sedang menghadapi keadaan darurat kecil, akan sangat membantu untuk mengurangi gangguan, baik secara literal maupun visual. Cobalah pencahayaan lembut, bersihkan sedikit ruang, matikan suara latar. Perubahan kecil ini lebih berpengaruh daripada yang kamu kira. Nomor 2. Sistem sarafmu sedang tidak teratur. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat sistem sarafmu. Tubuhmu memiliki 2 mode utama. Mode lawan atau lari, fight or flight, dan mode istirahat dan cerna, rest and digest. Mode pertama diaktifkan saat ada bahaya, sementara mode kedua membantumu bersantai, tidur, dan memulihkan diri. Namun, inilah masalahnya. Jika kamu telah menghadapi stres kronis, trauma, kecemasan, atau kelelahan, sistem sarafmu mungkin terjebak dalam mode tinggi. Tombol off pada dirimu tidak lagi berfungsi dengan baik. Jadi, meskipun lingkunganmu tenang, tubuhmu tidak merasa aman. Dan jika tubuhmu tidak merasa aman, otakmu tidak akan bisa rileks. Inilah sebabnya mengatur sistem saraf, seperti latihan pernapasan, gerakan ringan, paparan dingin, atau terapi somatik, bisa menjadi pengubah keadaan yang luar biasa. Karena hal ini memberitahu tubuhmu, "Hei, kamu sudah aman sekarang. Kamu bisa tenang." Nomor 3, otakmu kecanduan rangsangan. Setiap kali kamu memeriksa ponselmu, menggulir layar, membalas pesan, atau mengejar sebuah tujuan, kamu mendapatkan sedikit hentakan dopamin. Ini adalah zat kimia penghargaan yang berkata, "Itu terasa menyenangkan, lakukan lagi." Dan seiring waktu, otakmu mulai menginginkan rangsangan terus-menerus. Otakmu ingin aksi, sesuatu yang baru, gerakan. Namun, ketika semua itu dihilangkan, ketika ada ketenangan, keheningan, dan tidak ada ledakan dopamin, otakmu tidak merasa nyaman. Ia merasa bosan, tidak nyaman, dan terkadang bahkan gelisah. Beginilah cara kita menjadi kecanduan rangsangan. Bukan hanya teknologi, tetapi juga multitasking, bekerja berlebihan, selalu melakukan sesuatu. Masalahnya adalah ketika otakmu terbiasa dengan tingkat rangsangan tersebut, apapun yang kurang dari itu terasa seperti penarikan diri. Itulah mengapa bersantai bisa terasa aneh, karena otakmu berpikir, di mana sensasinya, mana aksinya. Untuk benar-benar bisa santai, kamu harus melatih otakmu untuk berhenti menginginkan rangsangan yang terus-menerus. Cobalah menikmati momen-momen tenang tanpa ponselmu. Biarkan rasa bosan kembali menjadi sesuatu yang wajar. Dengan cara itu, otakmu akan belajar untuk diam.
Nomor 4, kamu terlalu memikirkan segalanya. Saya tahu, saya bukan satu-satunya yang berbaring untuk bersantai dan tiba-tiba teringat hal memalukan yang pernah saya katakan atau lakukan, bahkan 5 tahun yang lalu. Semua itu berkat Default Mode Network atau DMN atau jaringan mode default. Ini adalah jaringan di otak kita yang menjadi aktif ketika kita tidak melakukan apapun. Disinilah tempat refleksi, berbicara dengan diri sendiri, melamun, dan ya berpikir berlebihan tinggal. Ketika kamu mencoba untuk istirahat, DMN aktif dan mulai menggali laci sampah mentalmu. Ini bagus untuk kreativitas dan wawasan, tetapi juga menjadi alasan otakmu berputar-putar, terutama saat menjelang tidur. Kamu tidak bisa sekadar menyuruhnya berhenti, tapi kamu bisa mengarahkannya dengan teknik mindfulness, menulis jurnal, atau bahkan gerakan ringan. Aktivitas yang membuatmu tetap berada di masa sekarang, membantu meredam kebisingan dalam pikiranmu. Karena kadang-kadang masalahnya bukan bahwa kamu tidak bisa santai, tetapi otakmu berpikir sekarang adalah waktu yang sempurna untuk menganalisis seluruh hidupmu. Nomor 5. Kamu mengonsumsi terlalu banyak kafein. Saya benci menjadi pembawa kabar buruk. Tetapi ya, kita harus membicarakan tentang kafein. Kafein menghambat neurotransmitter yang disebut adenosin, yang bertanggung jawab untuk membuatmu merasa mengantuk dan tenang. Itulah alasan mengapa kopi bisa membuatmu bersemangat. Ketika kamu minum terlalu banyak kafein, atau meminumnya terlalu larut, kafein membuat sistem sarafmu tetap terpompa secara artifisial. Dan bahkan, ketika hari telah berakhir, otakmu masih tetap aktif. Perasaan lelah tapi terjaga itu adalah tubuhmu yang mencoba untuk tenang sementara otakmu masih berada dalam gelombang kafein. Jika kamu kesulitan untuk santai atau tidur, cobalah untuk mengurangi konsumsi kafein, atau hentikan konsumsi kafein di sore hari. Kamu tidak harus berhenti sepenuhnya, tetapi menghormati efeknya pada kimia otakmu dapat membuat perbedaan besar. Nomor 6. Kamu telah belajar untuk mengasosiasikan istirahat dengan rasa bersalah. Baiklah, sekarang mari kita membahas sedikit sisi psikologis. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan di mana produktivitas dianggap setara dengan nilai diri, di mana istirahat dianggap sebagai kemalasan, di mana tidak melakukan apa-apa dianggap sebagai kegagalan. Jadi, ketika kamu mencoba untuk beristirahat, otakmu mulai panik. Ia mulai berbisik sesuatu seperti, kamu seharusnya melakukan sesuatu yang produktif. Kamu membuang-buang waktu. Orang lain bekerja lebih keras daripada kamu. Kritik batin itu menjadi semakin keras ketika kehidupan menjadi semakin tenang. Namun, istirahat bukanlah kemalasan. Itu adalah perawatan diri. Sama seperti ponselmu yang perlu diisi ulang, kamu juga demikian. Dan belajar untuk memisahkan istirahat dari rasa bersalah adalah salah satu perubahan mental paling penting yang bisa kamu lakukan. Ya, awalnya mungkin terasa aneh, tapi itu tidak apa-apa. Teruslah melakukannya. Nomor 7. Kamu terus-menerus berada dalam mode antisipasi. Suka atau tidak, otakmu adalah mesin prediksi. Otakmu selalu memindai untuk mencari apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dan di dunia saat ini, di mana kamu dibombardir dengan notifikasi, tenggat waktu, berita terkini, dan ketidakpastian, otakmu jarang sekali berhenti untuk berhenti mengantisipasi. Ini seperti kamu selalu bersiap untuk sesuatu, menunggu hal berikutnya untuk direspon. Hidup dalam keadaan apalagi sekarang yang terus-menerus. Bahkan ketika tidak ada hal buruk yang sedang terjadi, otakmu tetap terjebak dalam mode persiapan. Dan jika otakmu merasa perlu tetap siap, ia tidak akan rileks. Untuk keluar dari mode antisipasi, cobalah untuk membumi dalam momen sekarang. Teknik pernapasan yang disengaja sangat membantu. Kesadaran sensorik juga bisa membantu, seperti memperhatikan suara di sekitarmu atau merasakan tekstur sesuatu yang ada di tanganmu. Apapun yang membawamu kembali pada kesadaran saat ini membantu menenangkan lingkaran antisipasi. Sebagai kesimpulan, jika otakmu tidak membiarkanmu rileks, itu bukan karena kamu lemah, malas atau rusak. Itu karena otakmu telah diprogram oleh stres, oleh masyarakat, oleh kebutuhan untuk bertahan hidup, agar tetap waspada.
Tapi kabar baiknya adalah, kamu bisa mengajarkannya sesuatu yang berbeda. Mulailah dari hal kecil. Ubah lingkunganmu. Beri dirimu izin untuk beristirahat. Dan yang paling penting, bersabarlah dengan sistem sarafmu. Itu bukan sedang melawanmu, melainkan melindungimu dengan cara yang hanya ia ketahui. Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa sekarang aman untuk melepaskan. Kedamaianmu bukanlah sebuah kemewahan, itu adalah keterampilan. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin alami jadinya. Jika kamu menikmati video ini, beri kami tanda suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video lainnya seperti ini, tekan tombol berlangganan dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Juga, untuk mempelajari lebih banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk menonton video-video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.